Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, hadirun hadirat sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah talqin, tahsin dan juga tilawah dari surah Al-Baqarah. Hari ini insyaallah ayat yang ke-45. Ini Allahu a'lam, ini ana connect ke YouTube enggak bisa terconnect, Allahu a'lam. Ana rekam saja insyaallah, nanti diupload di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita kupas ayat ini insyaallah. Wasta'inu, kita perhatikan di sini ada sin yang terus kita ingatkan. Sin ini bukanlah huruf qalqalah, sehingga jangan dibaca qalqalah, jangan dipantulkan. Tidak boleh kita baca wasata'inu, tapi kita alirkan suaranya wasta'inu. Ayo, wasta'inu bis-sabri was-salah. Sebentar, bismillah. Alhamdulillah. Ini sinnya dia bukan huruf qalqalah. Untuk menghindari qalqalah, maka jangan langsung kita angkat tempat makhrajnya yang ada di mulut. Kalau langsung wase, ini langsung muncul suara qalqalah. Biar tidak ada suara pantulan, tidak ada suara qalqalah, antum tahan. Di samping tadi itu kita berusaha untuk menghindari qalqalah, di satu tujuan yang lain adalah untuk kita berikan sifat rekhawah pada huruf sinnya. Rekhawah itu apa kemarin? Suara dibuat mengalir di saat mengucapkan, di antara hurufnya adalah huruf sin ini. Wasta'inu. Ayo. Wasta'inu. Wawunya tipis, kemudian sinnya tipis, ta'nya tipis, ainnya tipis. Wasta'inu. Kita panjangkan ainnya. Wasta'inu. Ini nunnya didhammahkan, maka kita monyongkan bibir kita. Wasta'inu. Jangan wasta'inu, tapi wasta'inu. Kalau kita tidak monyongkan, maka nanti dimungkinkan terdengar suara no. Wasta'inu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini ba dikasrohkan, suaranya bi bukan b. Bi
bisabri. Biar tidak terdengar B, maka bibir perlu ditarik ke bawah. Bi ataupun ke belakang. Bisabri wassalah. Ini huruf shad dia bertasydid. Kok muncul tasydid itu dari mana? Itu adalah dari hasil pengidghaman dari suara lam ke dalam huruf shad. Kalau ditanya itu kenapa kok diidghamkan? Kemarin teori telah kita sampaikan bahwa di saat ada dua huruf yang satu makhraj ataupun dua huruf ini berdekatan makhrajnya, maka huruf pertama yang sukun diidghamkan dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Huruf lam makhrajnya di lidah, ujung lidah tempelkan ke atas. Huruf shad makhrajnya di mana? Makhrajnya ujung lidah juga, cuma ditempel ke bawah, pertengahan antara gigi bawah sama gigi atas. Ini makhrajnya berdekatan sehingga perlu diidghamkan. Setelah diidghamkan menjadi satu huruf yang bertasydid. Huruf yang kedua tentunya, huruf yang kedua. Sehingga di situ itu shadnya bertasydid. Kalau shadnya bertasydid, maka di situ itu adalah seakan-akan ada dua shad. Shad pertama sukun, kedua berharokat. Perhatikan sebentar. Kita pelan insyaallah. Ini hari masih satu pertemuan lagi kita. Jadi seakan-akan begini, bisabri ini kalau kita tuliskan suara dari segi suara. Kita hilangkan yang tidak disuarakan dari segi menyuaraan aja nih. Kalau penulisan tetap wajib hukumnya sebagaimana tadi itu yang ada dalam Al-Qur'an. Ini ada dua shad, pertama sukun, kedua berharokat ini. Kalau ditanya itu, sebentar, ini rafa'nya. Sebentar. Kurang jelas ini. Kita hapus dulu. Ini ba, ini shad. Ini ada dua shad, pertama sukun, kedua berharokat. Kalau ditanya itu dua shad yang pertama muncul dari mana? Itu adalah hasil dari pengidghaman lam tadi itu. Hasil pengidghaman dari lam sehingga kemudian diidghamkan dalam huruf shad dan menjadi satu huruf shad yang bertasydid. Setelah kita urai lagi dua shad di situ itu atau shad yang bertasydid asalnya adalah dua shad ini. Pertama sukun, kedua berharokat. Sekarang perhatikan di saat kita itu mengucapkan huruf shad, maka yang kemarin kita sampaikan huruf shad ini jangan diucapkan dengan keadaan bibir dimonyongkan. Jangan keadaan bibir dimonyongkan. Tidak boleh bisabri. Perhatikan, ini ana mau mengucapkan salah. Wasta'inu sabri. Jelas ya? Tapi dibuat datar saja karena shad di situ dalam keadaan sukun. Mana shad sukun? Itu yang shad yang saya tuliskan ini yang telah kita urai. Kalau shadnya dia sukun maka jangan dimonyongkan bibir kita. Bisabri. Jadi bukan bisabri. Kita perhatikan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, ini shadnya dia berfathah. Shad yang kedua. Yang pertama disukunkan tadi itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, tadi ini dari segi monyongkan bibir. Dari segi ketebalannya bagaimana? Dari segi ketebalannya huruf shad termasuk huruf isti'la. Huruf isti'la, pangkal lidah terangkat ke atas. Idbaq, pertengahan lidah juga terangkat ke atas. Maka di situ huruf shad termasuk huruf yang tebal. Si su. Coba si su bas.
Dan dia memiliki sifat safir. Safir itu apa? Ada suara yang mau keluar cuma terhalangi oleh celah yang sempit. Kok bisa menjadi sempit bagaimana? Kalau pangkal lidah terangkat ke atas, kemudian pertengahan lidah juga terangkat ke atas untuk memberikan nanti sifat idbaq. Sedangkan ujung lidah ini dia tertempelkan ke bawah, pertengahan antara gigi bawah sama gigi atas, sehingga suara ataupun anginnya mau tidak mau dia melewati celah-celah yang sempit. Celah-celah sempit yang dilewati oleh suara ini nanti menimbulkan suara safir ataupun desisan. Jelas insyaallah ya. Jadi di antara sifat zai, sin sama sad ini adalah safir, ada suara desisan. Dan biasa terdengar suara ini di saat kita membaca Al-Quran dengan sistem sir. Yang suara inilah suara safir. Jelas ya? Ada ini suara safir. Jangan sampai lupa tadi ini pengucapannya adalah tidak diperbolehkan untuk dimonyongkan kecuali nanti shadnya dia dalam keadaan dhammah. Kita ulang. Wasta'inu bis sabri was salah. Wassalah ini pun sama nanti. Jangan dimonyongkan. Wassalah. Ini wawu kita terus mengingatkan wawu ini dia tipis karena dia termasuk huruf istifal. Selain huruf isti'la itu adalah huruf istifal yang pangkal lidah turun ke bawah. Untuk yang isti'la ini yang terkumpul dalam lafaz khussadatin kil. Kita perhatikan huruf-hurufnya. Khussa datin kil. Ini huruf-huruf yang selalu dibaca tebal. Walaupun toh nanti di saat kasrah dia itu ketebalannya agak berkurang. Tapi ini pada umumnya ini adalah huruf-huruf tebal. Karena semua pengucapannya pangkal lidah terangkat ke atas, yaitu shad, kha, shad, dad, kemudian ghain, ta, kemudian qaf, kemudian dha. Ini adalah huruf-huruf isti'la. Selain huruf-huruf ini nanti semuanya adalah istifal. Ini turun ke bawah, pangkal lidah turun ke bawah. Kalau turun ke bawah maka nanti pengucapannya adalah tipis. Termasuk huruf wawu yang ada pada lafaz wassalah. Wassalah. Kalau wawu adalah huruf yang tipis maka jangan kita ucapkan tapi wa. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ini untuk wassalah kemarin telah kita bahas. Kalau huruf taknya itu tertulis bulat semacam ini maka wawunya jangan dibaca. Jangan kita baca wassalawat. Tetapi kalau taknya ditulis dengan bulat kalau taknya ditulis jangan terbuka maka nanti kita baca wawunya karena dia dalam bentuk jamak. Misalnya wassalawat. Taknya ditulis terbuka panjang di sini. Ditulis terbuka, dilebarkan taknya. Sehingga wawu dibaca wassalawat dalam bentuk jamak. Kalau nanti taknya dituliskan model bulat, maka wawunya jangan dibaca. Wasta'inu bis sabri wassalah. Wa innaha lakabirah. Wa innaha lakabirah. Kita tahan lagi, jangan lupa untuk nun bertasydid dia baca gunnah yang paling sempurna, paling lama penahanan suara dengannya. Wa innaha lakabirah. Wawu fathah bukan wa tapi wa innaha lakabirah. Nunnya bertasydid ataupun nanti kalau ada mim bertasydid
maka dia bacaan gunnah yang paling sempurna, gunnah kemalu ma takun. Wa innaha lakabirah. Ha ini ada alif sebelumnya dia fathah, maka dia bacaan mad tabi'i. Wa innaha lakabirah. La tipis, ka tipis, ba tipis yang dipanjangkan di sini karena ya sukun sebelum kasrah karena dia bacaan mad tabi'i. La kabirah. Ra ini di saat dia difathahkan maka dia tebal. Kalau dikasrohkan maka dia tipis. Yang kemarin kita sampaikan bahwa ada sebagian huruf hijaiyah yang kadang dia tipis, kadang dia tebal. Untuk yang tebal tadi itu ya khusus atau tingkil. Untuk yang tipis selain khusus atau tingkil tadi itu ada sebagian huruf yang kadang tebal, kadang tipis, yaitu huruf lam sama huruf ra ini. Untuk huruf ra yang tebal misalnya di saat ra-nya dia dipatahkan. La kabirah, ra tebal ini. Jelas ya? Termasuk huruf lam nanti kadang dia tipis, kadang tebal. Huruf lam khusus yang ada pada lafaz Allah. Kalau sebelumnya dia fathah ataupun dhamma maka tebalkan. Minallah. Kalau nanti lamnya sebelum lam lafaz jalalah lafaz Allah ini dikasrahkan maka dia tipis. Bismillah. Jelas ya? Ini untuk huruf ra kadang tebal, kadang tipis. Ini tebal nih. La kabirah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ada tanwin bertemu dengan hamzah maka dia adalah bacaan izhar. Izhar artinya jelas. Yang dibaca jelas apa? Yang dibaca jelas itu adalah suara tanwin ataupun suara nun sukun yang terkandung dalam tanwin tersebut. Dibaca dengan jelas, tanwin dibaca dengan jelas, bisa kita baca dengan jelas kalau ujung lidah ditempelkan ke makhrajnya huruf nun. Lakabiratun. Ada suara nun di sana? Terdengar? Lakabiratun. Ada nunnya? Ada nunnya. Nun, suara nun sukun yang ada pada kandungan tanwin ini yang kemarin kita sampaikan bahwa tanwin itu adalah pada hakikatnya dia nun sukun. Kalau dia adalah nun sukun maka makhrajnya nun sukun itu ada dua bagian. Yang pertama di bagian lidah, yang kedua di bagian hidung. Yang di bagian hidung yang muncul ini adalah bagiannya gunnah, suara dengungan. Sehingga di saat mengucapkan lakabiratun illa perlu diberikan gunnah. Ada dengungan dan gunnah di sini nggak mungkin bisa dihilangkan, nggak mungkin bisa dihilangkan. Cuman di sini gunnahnya menempati level yang ketiga. Untuk memberikan level yang ketiga cukup ditarik suara sedikit nanti sifat bainiyah. Lakabiratun illa, ayo. Suara an illa ini gunnah di satu sisi diberikan sifat bainiyah, tidak dialirkan sebagai huruf syiddah, tidak sebagai huruf khawah dan tidak dibuat berhenti sebagaimana huruf-huruf syiddah. Berarti nggak boleh begini. Lakabiratun illa, lakabiratun illa. Ini belum diberikan sifat bainiyah. Gunnah mungkin sudah ada walaupun kurang penahanan. Cuma untuk sifat bainiyah belum dialirkan di situ. Belum diberikan sedikit. Lakabiratun illa. Ayo. Nah, jadi jangan lupa untuk bacaan izhar itu masih ada sifat gunnahnya. Walaupun di level yang ketiga. Level ketiga ini di samping kita berikan sifat gunnah pada nun ini, pada tanwinnya ini, kita satu sisi juga memberikan sifat bainiyah. Lakabiratun illa, lakabiratun illa. Tadi ini izharnya adalah izhar halqi karena nunnya ataupun tanwinnya bertemu dengan hamzah. Sedangkan hamzah itu keluar dari tenggorokan kita. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Lakabiratun illa. Illa di situ itu dia bacaan mad tabi'i.
karena ada alif sebelumnya fathah. Kenapa kok mat tabi'i? Karena setelah alif di situ tidak ada hamzah dan juga tidak ada sukun, sehingga hanya ada mat biasa. Mat biasa muncul saat kita itu menggandakan suara vokal a ataupun i ataupun u. Illa wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alal khashi'in ini ada mat aslinya. Mana? Itu huruf alif yang jatuh setelah lamnya lafadz ala. Ada huruf alif. Kok seperti huruf ya? Iya, yang kemarin sampaikan bahwa alif itu nanti penulisannya kadang dibuat berdiri, kadang dibuat sebagaimana huruf ya. Cuman tidak ada titiknya. Untuk bisa membedakan mana huruf ya, mana huruf alif adalah kita lihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu adalah fathah dan alifnya dituliskan sebagaimana huruf ya, kita ulang. Kalau ada suatu huruf yang modelnya seperti huruf ya, cuman tidak ada titiknya, sebelumnya dia fathah, maka dia adalah alif. Berarti ala di sini dia adalah alif. Kalau dia adalah alif, sedangkan harokat sebelumnya yang ada di lam di situ adalah fathah, maka dia adalah bacaan mat. Oleh karena itu, kalau kita ini membaca sampai ala, kemudian nafas keburu habis, nggak cukup sehingga kita wakaf darurat, berhenti landing secara darurat di sana. Wakaf di sana, wakafnya sehingga disebut sebagai wakaf darurat, landing secara darurat. Belum sampai bandara, tapi kemudian berhenti terlebih dahulu karena mungkin ada error ataupun yang lain sebagainya, sehingga berhenti tidak pada tempatnya. Ini lafadz ala, nafas kita nggak cukup sehingga wakaf ataupun landing secara darurat. Nafas nggak cukup. Kalau kita landing di sana, wakaf di sana, maka bagaimana? Udah, kalau kita berhenti di sana, maka matnya muncul. Matnya muncul. Kita praktekkan dengan disertai mat. Kita berhenti pada lafadz ala. Wa innaha lakabiratun illa ala. Ayo. Nah, dipanjangkan. Kalau kita wasalkan bacaan, maka matnya kita hilangkan. Illa 'alal khashi'in. Jelas ya? Tadi itu matnya muncul, syaratnya adalah kita berhenti pada lafaz ala. Matnya dihilangkan di saat kita itu wasalkan bacaan. Illa 'alal khashi'in. Tidak boleh lamnya, perhatikan lamnya lafaz al-khashi'in ini dia juga memiliki sifat bainiyah. Sifat pertengahan, jangan dibuat mengalir sebagaimana huruf-huruf rikhawah. Tidak boleh kita baca begini. Illa 'alal khashi'in. Jelas? Ini sudah kita berikan sifat rikhawah ini pada huruf lam. Padahal dia bukan termasuk suatu huruf memiliki sifat rikhawah ataupun rakhawah. Dan dia juga bukan termasuk huruf memiliki sifat syiddah dibuat berhenti. Tidak boleh kita baca illa 'alal khashi'in langsung dicepatkan, tapi kita alirkan sedikit untuk memberikan sifat bainiyah pertengahan antara syiddah sama rikhawah ataupun rakhawah. Illa 'alal khashi'in. Illa 'alal khashi'in. Kalau sifat bainiyah ini tidak kita berikan, maka nanti akan muncul qalqalah tanpa sengaja. Alal. Ini jangan. Tapi kita berikan sifat bainiyah pertengahan ini. Illa 'alal khashi'in. Kha-nya tebal karena tadi itu huruf kha dia termasuk huruf isti'la yang terkumpul dalam lafaz khussa dhatin kil tadi itu. Kita baca tebal khashi'in.
illa 'alal khashi'in. Ini huruf shin, dia kemarin sudah kita sampaikan sifatnya dia adalah tafasyi. Artinya tafasyi, angin itu nyebar ke mulut di saat mengucapkan huruf shin ini. Sifat tafasyi hanya dimiliki oleh huruf shin saja dan tidak dimiliki oleh huruf yang lainnya. Ini huruf shin. Untuk latihan kemarin kita sampaikan ujung lidah, pulpen ataupun sedotan ataupun mungkin lidi, antum sisipkan di gigi taring di sini. Kemudian antum semburkan anginnya. Itulah yang muncul, dia adalah suara huruf shin. 'Alal khashi'in. Makhrajnya di mana? Makhraj huruf shin itu sebagaimana huruf ya sebagaimana huruf jim di pertengahan lidah. Pertengahan lidah. Dia adalah huruf shin munculnya di sana. Termasuk jim, ja, termasuk ya, itu pertengahan lidah juga. Illa 'alal khashi'in. Saat ditanya Ustadz huruf shin, huruf jim, huruf ya, ini kan munculnya di satu makhraj pertengahan lidah. Untuk bisa bedakan antara shin, jim sama ya itu dari mana nanti? Adalah dari sifat-sifat hurufnya, dari sifat hurufnya. Huruf ya termasuk huruf shin juga ini dia sifatnya dari khawa sehingga ngalir suaranya ish. Mengalir. Kalau jim dia berhenti ja. Suara tidak mengalir, kemudian anginnya juga tidak ngalir. Sedangkan ya sama shin dia ngalir. Jadi nanti yang bisa membedakan antara satu huruf dan huruf yang lainnya, yang memiliki sifat, yang memiliki makhraj yang sama, yang bisa membedakan adalah dari segi sifatnya. Sehingga di saat kita belajar tajwid, di samping kita belajar makharijul huruf, kita juga perlu untuk mempelajari sifatul hurufnya. Karena di antara fungsinya adalah untuk bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya yang memiliki makhraj yang sama. Jelas ya? Itu di antara fungsi dari sifatul huruf, mempelajari sifat huruf. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Naam, ini khashi'in ya sukun, sebelumnya kasrah, maka dia bacaan mat. Berhubung tadi ini kita berhenti pada huruf nunnya, maka nanti berarti nunnya bukan nun asli, tapi nunnya adalah bersukunnya adalah sukun yang arid. Karena sebelumnya nunnya dia berharokat, kemudian kita buat sukun karena waqaf. Berarti sukunnya adalah sukun yang arid. Kemudian di saat kita panjangkan mat sebelumnya, maka matnya disebut sebagai bacaan mat arid li sukun, yaitu suatu mat yang muncul sebab sukunnya tidak asli, sukun yang datang setelahnya tidak asli. Ini kemarin kita sampaikan bisa dibaca 2 harokat, 4 ataupun 5 harokat, tapi perlu untuk dibuat konsisten. Untuk mat arid sukun, kalau antum baca 'alal khashi'in 2 harokat, maka nanti semua untuk mat arid sukun juga dibaca 2 harokat. Kita lanjutkan ayat setelahnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Kita tahan di bagian annahum mulaqu, kita tahan lagi. Annahum mulaqu. Annahum mulaqu rabbihim. Annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sekarang perhatikan lafaz alladzina.
Alladzina itu huruf zalnya, jangan sampai lupa zal ini makhrajnya ujung lidah ditempelkan ujung gigi seri bagian atas dan keluarkan sedikit. Tempel dulu alladzina. Coba sekarang tempel. Perhatikan, tempel dulu the. Sekarang ujung lidah ditempel ujung gigi seri bagian atas. Perhatikan di kamera. Tempel, kemudian the. Coba sekarang bandingkan dengan saat kita tidak mengeluarkan lidahnya. Coba ucapkan zi. Suaranya beda ataukah sama? Beda. Jadi seorang pembaca Al-Quran di saat dia membaca alladzina kok allazina, berarti bacaannya enggak tepat. Jelas merubah arti. Ini hati-hati nih. Jelas merubah arti. Alladzina di sini ini artinya adalah orang-orang. Orang-orang yang bagaimana gitu. Pokoknya orang-orang. Kalau allazina ini enggak ada artinya dalam bahasa Arab. Sehingga jelas merubah arti ataupun jelas menghilangkan artinya. Ini yang perlu untuk berhati-hati. Karena kita untuk mengucapkan makharijul huruf ataupun sifat huruf nanti berpengaruh terhadap suatu arti. Alladzina, coba kita tempel biasa tanpa ditekan. Kalau ditekan alladzina, ini juga kurang tepat. Dibuat rileks saja, cukup dikeluarkan lidah sedikit, tempel ujung gigi seri bagian atas. Alladzina. Naam. Ini huruf dzal dia tipis. Perhatikan sebelum kita bahas masalah ketipisannya. Huruf dzal, huruf tha sama dha ini mereka satu makhraj. Perhatikan 3 huruf ini. Dzal, dha sama tha itu adalah satu makhraj. Yang dha itu yang bagaimana? Yang dha itu yang ada tongkatnya ini. Seperti ta cuma ada tongkat, cuma ada titik-titiknya. Nah, ini dha ini. Ini dha. Makhrajnya huruf dzal, dha sama tha itu satu makhraj. Satu tempat keluar. Untuk bisa membedakan apa? Untuk bisa membedakan adalah dari segi makhraj, dari segi sifat huruf-hurufnya. Misalnya huruf dzal sama huruf dha. Sifatnya apa? Huruf dzal itu dia tipis, yang dha tebal. Coba Anda baca, perhatikan sekarang. Dza ini tipis nih. Kemudian dha tebal. Dza tipis, dha tebal. Dza tipis, dha tebal. Zalimin, coba. Minal zalimin. Al-zulm. Dha, dhi, dhu. Ini tebal. Jadi untuk bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya yang punya tempat keluar rahim yang sama, yang bisa membedakan itu adalah dari segi sifatul huruf. Kalau sifat huruf tidak dipelajari, nanti dimungkinkan sama pengucapannya. Sedangkan dha sama dzal beda. Kalau nanti mau mengucapkan dha yang keluar adalah dzal, jelas merubah arti. Jelas? Kita lanjutkan. Alladzina. Ini dzal dia tipis. Alladzina. Tentunya ini kita belajar perlu proses, perlu kesabaran, perlu merasa bahwa diri kita belum bisa. Kalau tidak, nggak sabar ataupun merasa sudah bisa, maka tidak akan mau untuk ngaji. Maka tidak akan mau untuk ngaji dan tidak akan ada perkembangan. Akan berdiri di tempat, berjalan di tempat, ngosel-ngosel, tahu ngosel-ngosel? Hah? Ngosel, kalau masih berjalan nih, ngosel. Kalau mobil nih, ya saat melewati jalan yang becek, ambles, rodanya muter doang, nggak jalan-jalan. Kalau di kampung anak istilahnya ngosel-ngosel, berdiri di tempat, selip namanya. Kosakata baru bagi anak, selip.
Bukan nyelip yang balap, lain nyalip itu. Alladzina yadhunnun. Ini na dia tipis jelas, tidak boleh alladzina. No, kalau no tebal. Tapi na biar nggak terdengar no, didatarin saja bibirnya. Al dibuka. Alladzina yadhunnun. Ya dia tipis. Kemudian wa dia tebal. Tadi itu wa sama zal makhrajnya sama. Ujung lidah ditempel ujung gigi seri bagian atas, keluarkan sedikit untuk wa ditebalkan. Wa menjadi tebal kalau pangkal lidah ini ataupun juga pertengahan terangkat ke atas. Kok bisa terangkat ke atas? Iya, jangan sampai lupa huruf wa tadi itu dia mempunyai sifat isti'la yang tidak dimiliki oleh huruf dzal. Isti'la tadi apa hurufnya? Khusaddah tingkir. Coba perhatikan. Ini yang tulisan tengah-tengah ini yang warna merah yang lingkarin sekarang. Di situ ada huruf dha ataukah tidak ada? Di mana? Di bagian terakhir. Ada huruf dha di situ, maka pangkal lidah dan juga pertengahan lidah untuk sifat itbaq terangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas maka nanti tebal dia. Dha. Coba antum rasa ya. Ini kalau antum rasa pertengahan lidah sama pangkal lidah terangkat ke atas. Tebal dia. Dan beda dengan zal, dia turun ke bawah, za. Untuk dha dia terangkat ke atas karena tebal di situ. Lu yadhunnun. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Sekarang huruf nunnya dia keadaannya bertasydid, berarti seperti yang nun tadi wa innaha lakabiratun lil khashi'in tadi itu. Nunnya juga bertasydid wa innaha. Ini yang nun dia juga bertasydid, maka perlu untuk ditahan suara dengungannya. Yadhunnun. Yadhunnun. Nah, sekarang perhatikan ini. Perhatikan pengucapan anaknya. Yadhun nun. Perhatikan ya. Ini dha-nya dia dimonyongkan. Kemudian ana tarik kembali. Nanti ana jelaskan kenapa ditarik kembali. Kemudian setelah itu dimonyongkan lagi. Yadhunnun. Ayo. Enggak boleh kita begini. Yadhunnun tanpa penarikan lagi. Kenapa alasannya? Sekarang perhatikan prosesnya ini, kronologinya kita jelaskan. Pelan-pelan. Ini berkaitan tentang tasydid. Tasydid dari suatu huruf itu pada hakikatnya adalah berapa huruf? Dua huruf yang sama. Yang pertama bagaimana? Sukun, kedua berharokat. Udah bisa meraba antum ke arah kemana penjelasan ana. Sekarang perhatikan. Ana tuliskan secara terurai ini. Masya Allah. Ada dua nun, pertama sukun, kedua berharokat. Nah, udah tahu arahnya ya. Jadi yang saat ana narik bibir tadi itu karena kita mengucapkan suara nun yang sukun. Nun sukun nggak itu yang pertama? Sukun. Saya perhatikan nih. Sambil memperhatikan harokat yang telah ana urai di sini. Yadhun. Ana narik nggak ini? Yadhun. Narik, kenapa ditarik? Karena kita lagi mengucapkan suara nun yang bersukun, bukan nun yang berdhammah. Jelas? Kalau kita ucapin begini, yadhunnuna, salah. Kenapa? Karena nunnya dalam keadaan sukun. Kalau sukun kenapa mesti dimonyongkan? Oleh karena itu, dha-nya dimonyongkan, nun yang sukun didatarkan, nun yang sukun kedua dimonyongkan kembali. Kok ribet? Emang begitu.
Ini ribet kalau dijelaskan. Tapi yang penting praktek benar. Tapi anak saat ngaji tidak mau sekedar dipraktekkan, cuma mengetahui teorinya, asal usulnya, kronologinya bagaimana. Kenapa mesti monyong, kenapa mesti datar. Jelas ya? Antum pengen begini atau langsung yang penting ditahsin saja? Lebih enak bagi anak, nggak banyak ngeluarin tenaga. Kita perhatikan, mana tadi? Kita ngucapnya yadhunnun nih. Perhatikan mana mau dhammah, mana sukun. Yadhun, ayo. Yadhun. Ini di saat kita mengucapkan yadhun berarti baru sampai nun yang disukunkan. Baru kemudian nun kita dhammahkan, dimonyongkan lagi, jangan lupa. Yadhunnun. Yadhunnun. Berarti jangan yadhunnun. Yadhunnun. Ini belum kita berikan hak yang dimiliki oleh huruf nunnya. Yadhunnun. Kita kembali. Alladzina yadhunnuna annahum. Itu wawu sukun sebelumnya dhammah, maka dia bacaan mad tabi'i. Kita selesaikan sampai akhir insyaallah, besok terakhir, semoga pas halaman yang terakhir untuk pertemuan yang terakhir. Mohon diingatkan nanti tahun depan ayat yang ke-49 kalau nyawa masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga berapapun usia kita, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dengan hal-hal yang positif baik dunia ataupun akhirat. Amin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Sebentar. Annahum mulaqu. Nun bertasydid maka ditahan suara denguannya. Hum, perhatikan, hum ini sama kejadiannya dengan yadhunnuna. Tapi di sini lebih kelihatan. Ini haknya didommahkan maka dimonyongkan. Kemudian di situ ada dua mim. Pertama sukun, kedua berharokat. Maka mim yang sukun kita dalam kondisi datar lagi. Annahum. Ayo. Sekarang kita urai hum, hu, hu, Sekarang perhatikan, fokus. Ini latihan, ini sudah akhir ya ikhwah. Hu, annahu. Itu hunya dimonyongkan, jangan lupa. Annahu, hu, Sekarang kita gabungkan. Annahum. Jangan lupa kapan kita narik kembali. Annahum. Jelas ya? Berarti di saat nanti mengucapkan mem yang sukun, bibir sudah datar. Berhubung setelahnya ada mem lagi, maka diidghamkan mem pertama, diidghamkan pada mem yang kedua. Berarti di saat kita nahan suara dengungan pada huruf mem, bibir dalam kondisi datar. Karena kenapa? Karena di situ memnya tidak didommahkan. Mem yang kedua juga. Annahum, perhatikan, annahum mulaqu. Annahum mulaqu. Mem yang kedua didommahkan maka dimonyongkan. Mem pertama sukun maka datar. Annahum mulaqu. Mulaqu rabbihim. Lamnya dia ini ada matnya. Karena asalnya kalau keadaan standar mulaku itu tulisannya begini, mulaku. Mulaku. Ada alif setelah huruf lam. Mulaku rabbihim. Ada huruf wawu sebelumnya dhammah maka dia bacaan mad tabi'i, dan antum tidak perlu memusingkan untuk huruf alif yang datang setelahnya ini. Ini enggak pengaruh terhadap suatu bacaan, tidak berpengaruh terhadap suatu bacaan, sehingga antum cuekin saja, dikacangin saja. Jelas ya?
dicuekin, nggak usah diperhatikan untuk dibaca karena di atasnya ada tanda bulat. Mulaqu rabbihim, ro tebal, ba tipis, kemudian hak juga tipis, mim ditahan dikit di situ, dialirkan suaranya walaupun cuma sekedar bainiyah. Rabbihim wa annahum, berarti mimnya di situ masih ada suara unsur gunnah. Rabbihim wa annahum, ini gunnah menempati level yang ketiga pada bacaan izhar syafawi ini. Mulaqu rabbihim wa annahum, nun bertasydid bacaan gunnah, wa annahum ilaihi raji'un. Ini hunya dimonyongkan tadi, jangan lupa. Kemudian mim sudah di kondisi datar bibir kita. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini hak dia dikasrokan, kita berhenti misalnya pada huruf ha, maka muncul bacaan matlin. Wa annahum ilaihi, boleh panjangkan 2 harokat, boleh 4, boleh 5 harokat. Wa annahum ilaihi, kalau diwasalkan maka tidak boleh untuk dipanjangkan bacaan linnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ana ingatkan, kalau kita berhenti pada huruf ha, kata ilaihi di situ muncul bacaan matlin. Kalau tidak kita berhenti di situ, kita wasalkan bacaannya, maka hanya ada sifat lin tanpa disertai dengan mat. Wa annahum ilaihi raji'un. Ra tebal dimatkan, kemudian ji kita tarik bibir kita, raji'un. Raji, ini huruf jim dikasrokan, berarti kita tarik raji'un. Nam'un, ini ada mat, tadi itu matnya disebut sebagai mat arid sukun kalau kita berhenti pada huruf nunnya. Alhamdulillah, ini selesai insyaallah untuk pertemuan yang hampir terakhir. Besok terakhirnya insyaallah, semoga bermanfaat dari awal pertemuan sampai hari ini. Kalau nggak salah sudah ini adalah rekaman yang ke-15. Sebagian kemarin bisa langsung live, sebagian tidak bisa langsung live. Allahu alam errornya di mana. Kemarin bisa, sekarang tidak bisa. Tapi alhamdulillah ini sudah ana rekam. Jadi teman-teman nanti yang mau menyimak rekamannya silahkan dibuka di channel Mantaba yang ada di YouTube. Jelas insyaallah ya. Semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga bermanfaat, dan kalau seandainya ada sebagian di antara pembahasan ataupun banyak pembahasan yang belum bisa difaham, terus kemudian antum tetap berusaha untuk hadir, semoga kalau seandainya di usia antum, usia kita semuanya belum bisa faham sampai kita meninggal, semoga karena keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga diberikan pemahaman terhadap anak cucu kita. Di samping dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan untuk menghafalkannya, dimudahkan juga untuk mempraktekkan isi kandungan Al-Qurannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga keturunan kita, mereka bukan malah sebagai pelopor keburukan-keburukan, tapi mereka adalah pionir-pionir yang membawa panji-panji Islam dalam berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti keberkahan pahala juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya begini ya ikhwah, di saat antum ngaji ini, paham nggak paham, yang penting hadir terlebih dahulu. Sabar-sabarkan, memang perlu disabar-sabarkan. Nggak sabar udah nggak akan mau hadir lagi. Kesabaran tersebut karena antum sabar, keberkahan insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Terhadap keluarga, terhadap anak-anak keturunan antum semuanya nanti. Itu yang kita harapkan. Jelas insyaallah ya. Kalau antum dapat pahala, anak yang share-share semacam ini kemungkinan besar juga dapat pahala. Semoga diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian insyaallah ya.
kita tutup dulu, kemudian kita buka tanya jawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.